Welcome to Next Generation Online Service. Oke, halo, shalom teman-teman. Kembali lagi di hari Kamis ini. Kita kembali di tayangan Next Generation Online Service. Hari ini kembali dengan aku Gaby, cuman aku nggak sendirian. Ini ada temanku, siapa namanya? Halo, nama saya Inji. Oke, jadi aku dan Inji kita sama-sama dari Next Gen Youth ya. Betul sekali. Kita masih pemuda nih, kebetulan. Nah, teman-teman, seperti biasa di hari Kamis ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian semua, dan pastinya kita mau bahas topik yang seru hari ini. Apa nih Ji, topik kita? Nah, hari ini kita mau bahas soal pelayanan adalah kesempatan. Nah Kak, ngomong-ngomong mengenai tentang pelayanan nih, boleh dong cerita sedikit nih tentang gimana sih pertama kali Kakak pelayanan nih? Oke. Waduh, ngomongin pelayanan nih, Pak, bisa panjang nih Waduh. dia. Nggak, tapi kalau aku sendiri mungkin pertama kali pelayanan itu pas aku SMP. Waduh, udah berapa tahun lalu tuh ya Kak ya? Waduh, jangan ditanya Ji, ntar ketahuan kita ada perbedaan usia cukup jauh. Gitu. Kalau aku pelayanan itu waktu SMP, kebetulan aku diajak sama saudaraku yang emang udah aktif duluan di gereja. Gitu. Jadi diajak, terus disuruh coba-coba dulu. Nah, awalnya aku tuh pelayanan sebagai usher. Jadi usher. Jadi aku kayak shalom, selamat datang. Salam-salamin gitu ya Kak ya? Benar. Tuh, nah, sering berjalannya waktu akhirnya mulai nih mencoba bidang-bidang baru. Oh gitu. iya. Mantep banget nih. Iya, akhirnya Bidang barunya apa tuh Kak? kalau aku waktu itu cobain jadi singer dulu nih, ceritanya nyanyi kan. Tuh, tapi ya itu mungkin memakan waktu juga ya, karena kan mungkin aku dulu malu-malu. Iya, benar. Akhirnya coba jadi singer, terus lama-lama coba lagi bidang lainnya. Wow. Jadi coba jadi WL gitu. Menarik ya perjalanannya. Betul. Cukup jauh nih sampai sekarang. Kalau Inji gimana Ji ceritanya Ji? Wah, kalau dulu aku ditanya pelayanan, dulu tuh aku mulai tuh karena dijebak dalam perangkap. Waduh, parah juga nih. Kenapa, boleh diceritain Ji? Menarik nih. Iya nih, jadi dulu kan waktu SMA ada yang namanya ujian praktek. Nah kebetulan ujian praktek itu disuruhnya tuh take part dalam pelayanan, which is juga harus ada tanda tangan dari ketua pemuda. Sedangkan waktu itu kan aku nggak pelayanan apa-apa ya, bingung juga gue harus kemana nih ya kan. Akhirnya karena dulu aku emang gede di gereja ini, tapi dulu tuh cuma anak sekolah minggu doang, yang nggak ngerti apa-apa, pemudanya biasalah ikut yang umum. Nah akhirnya ya udahlah aku kunjungin deh nih gereja. Akhirnya aku ngomong ke ketua kayak, kok gue perlu nih tanda tangan ini untuk ujian praktek. Nah tapi gue juga perlu yang namanya take in part pelayanan di situ. Nah akhirnya dipancing lah. Gue lihat-lihat muka lu bisa kayak main musik Ji. Biasalah dijeblosin kayak gitu, dan akhirnya ya aku main musik di bidang keyboard. Tapi kalau dulu tuh aku pelayanan ya cuma karena terjebak gitu, bukan dari hati. Tapi makin lama makin sadar bahwa kayak pelayanan itu adalah panggilan dari Tuhan gitu Kak. Jadi ini awalnya terjebak tapi lama-lama nggak keluar dari jebakannya. Betul. Ya. Akhirnya keterusan ya sampai sekarang. Betul sekali. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pelayanan pasti nggak lepas dari sosok yang sungguh menginspirasi kita ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Kalau misalnya kita lihat banyak banget teladan yang udah Tuhan berikan kepada kita dalam hal melayani gitu ya. Bahkan dia datang ke dunia buat melayani loh, padahal dia raja segala raja gitu. Nah, kita mau coba baca nih ayat di Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Oke, aku bantu bacain ya Kak ya. Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Oke. Nah ini sebenarnya kalau kita baca satu pasal nih Ji, itu yang lagi dibicarakan adalah para murid Tuhan, mereka tuh lagi berkumpul, terus mereka nanya nih, siapa sih yang dianggap paling besar di antara mereka gitu. Dan di sini Tuhan Yesus jelasin juga gitu ya, bahwa
seseorang yang mungkin bisa dibilang pemimpin gitu ya. Di sini tuh role-nya adalah sebagai pelayan gitu ya. Bahkan tadi kalau kita lihat Tuhan Yesus aja datang ke tengah-tengah dunia itu untuk melayani. Tuh, benar nggak tuh, Ji? Bener banget Kak Gap. Jadi justru ketika Tuhan menempatkan kita sebagai pemimpin, itu kesempatan kita untuk melayani masyarakat di Indonesia ini. Contohnya berarti kalau kita lihat di era zaman sekarang itu contohnya kayak pemerintah lah ya. Pemerintah kan selalu menugaskan dan melayani kebutuhan masyarakat. Bener. Jadi mungkin ketika mereka ditugaskan, mereka dipilih kan ya masyarakat nih. Terus kita harus ingat juga bahwa pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat gitu, walaupun dia emang kelihatannya posisinya lebih tinggi gitu. Ini agak berat ya malah ngomongin pemerintah ya tuh. Oke, tapi itu sama-sama itu jadi contoh yang cukup jelas juga ya buat kita bahwa ketika kita punya role sebagai pemimpin gitu ya, itu adalah kesempatan kita buat melayani orang-orang di sekitar kita gitu. Tadi kita udah lihat contohnya dari yang Tuhan Yesus bilang ya di Alkitab gitu, terus kita juga lihat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang lupa gitu ya Ji ya, udah di posisi tinggi terus mungkin dia lupa nih tugasnya apa sebenarnya. Bukan melayani, malah yang lain-lain lagi. Waduh, kita jangan bahas nih, nanti malah jadi panjang nih obrolannya. Oke, nah kita tuh mau sharing juga nih Ji soal pelayanan kita gitu ya. Apa sih mungkin yang bikin kita semangat melayani, atau pernah nggak sih mungkin ngalamin capek gitu dalam pelayanan. Cuman kayaknya kita bahasnya di episode selanjutnya aja kali ya. Nah, bener banget guys. Jangan lupa untuk saksikan kita lagi di lanjut sesi berikutnya, yaitu di hari Kamis jam 7 malam. Oke, awas ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Stay tune terus di YouTube Next Generation. Bye-bye. Bye-bye.